dari kelompok 3 tentang tanah sulfur masam di kawasan Sungai Rengas, Kabupaten Banjar. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Udina. Perkenalkan, nama saya Meuntia Putri Damayanti. Perkenalkan, nama saya Adida. Perkenalkan, nama saya Winta Ada. Di sini ada 3 masuk friend. Yang pertama ada Ori, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Satria Perusit, yang keempat ada Arita Maharani Latifah, yang kelima Ita Aulia Atisha. Perkenalkan, saya Muhammad. Saya Muhammad Kabaludi Jaramadani. Saya Iya Ramani Syahid. Saya Abdul Wahab. Saya Muhammad Maulana. Saya Muhammad Iksan Rukawal Panji. Adapun teman kami yang tidak masuk friend yaitu Reza Dian. Di salah satu wilayah pasang surut di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Banjar. Di sini terbentang sangat luas lahan pasang surut sulfat masam yang memiliki karakter unik dan tersendiri bagi kita. Lahan ini memiliki tantangan karena pada proses pengolahannya itu sangat sulit. Perlu pemahaman khusus tentang kesehatan dan kesuburan tanahnya agar dapat diolah menjadi tanah yang produktif dan optimal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama adalah pengenalan lokasi lahan pasang surut sulfat masam, yang kedua adalah tantangan tanah sulfat masam, yang ketiga adalah aspek-aspek kesehatan tanah, yang keempat adalah aspek-aspek kesuburan tanah, dan yang terakhir adalah solusi inovasi. Jadi tempat lokasi yang kami datangi yaitu di Sungai Rengas. Tanah sulfat masam di wilayah ini memiliki ciri khas warna gelap hingga kekuningan dan akan mengeluarkan zat beracun apabila tanah ini teroksidasi. Oleh karena itu, pengolahan lahan pasang surut memerlukan strategi khusus seperti pengaturan tinggi muka air, pemberian kapur atau bahan organik, serta pemilihan komoditas tanaman yang toleran terhadap kondisi masam untuk minimalkan dampak negatif tanah sulfat masam dan meningkatkan keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut. Selanjutnya, kondisi umum tanah di kawasan Sungai Rengas sering ditemukan tanah sulfat masam yang ditandai dengan pH yang sangat rendah. Di kawasan ini cukup ekstrim dalam pertumbuhan tanaman. Karakteristik ini menjadi tantangan para petani untuk mengelola lahan. Ketika sawah di Sungai Rengas mengalami pengeringan, mineral pirit yang ada di dalam tanah mulai teroksidasi. Proses ini menghasilkan senyawa besi dan aluminium dalam jumlah tinggi. Kedua unsur tersebut dapat berubah menjadi racun bagi tanaman jika konsentrasinya melebihi batas toleransi. Akibat tingginya kandungan besi dan aluminium, maka akar tanaman seperti padi akan mudah rusak dan tidak akan menyerap hara secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan padi terhambat, bahkan bisa menyebabkan padi gagal panen jika tidak ditangani secara tepat. Aktivitas mikroorganisme di lahan sulfat masam sangat rendah dikarenakan keasaman tanah yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba pengurai. Struktur tanah menjadi padat dan kurang remah karena minimnya mikroorganisme yang membentuk agregat dan bahan organik yang mendukung struktur tanah. Bahan organik di tanah sulfat masam sangat sedikit, sehingga sulit menyediakan nutrisi dan menopang pertumbuhan akar serta kehidupan tanah. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Kesuburan tanah sulfat masam dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi pH tanah dan komposisi mineral yang terkandung di dalamnya. Tanah dengan tingkat keasaman tinggi menyebabkan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tidak tersedia secara optimal bagi tanaman karena unsur tersebut terikat oleh ion-ion hidrogen dan aluminium yang aktif dalam kondisi masam. Selain itu, tanah sulfat masam umumnya mengandung senyawa pirit yang apabila teroksidasi akan menghasilkan asam sulfat sehingga memperburuk kondisi keasaman tanah. Kondisi ini tidak hanya menghambat penyerapan unsur hara oleh akar tanaman, tetapi juga dapat menimbulkan toksisitas logam berat seperti aluminium dan besi yang dampak negatif terhadap pertumbuhan akar. Akibatnya, sistem efisiensi penyerapan air dan nutrisi berkurang secara drastis. Tanpa penerapan strategi pengelolaan lahan yang tepat, tanaman tidak mampu memperoleh unsur hara yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas. Lahan pasang surut Sungai Rengas memiliki tantangan seperti kemasaman tinggi, fluktuasi genangan, serta potensi keracunan besi dan aluminium. Adapun inovasi dan solusi yang dapat
diterapkan agar lahan ini tetap dapat dioptimalkan ialah yaitu pemberian amelioran seperti kompos dan bahan organik lainnya, yaitu di mana dapat menurunkan keasaman tanah, mensterilkan unsur Fe dan Al yang dapat memperbaiki struktur tanah saat tanah tergenang. Pengaturan tata air khas lahan pasang surut, pengelolaan air, sistem parit mikro dapat ditambahkan untuk mengalirkan kelebihan air saat pasang tinggi, sekaligus mencegah tanah teroksidasi berlebihan saat surut. Dengan penggunaan varietas yang sesuai, lahan pasang sulfat masam yang toleran terhadap besi dan mampu tumbuh pada kondisi tergenang ringan dan masam. Lahan sulfat masam menjadi salah satu tantangan dalam dunia pertanian, yang dimana lahan sulfat masam ini memiliki keasaman tinggi dan juga tidak bersahabat dengan tanaman. Namun bagi kami, tantangan tersebut membuka pintu untuk melihat potensi yang tersembunyi. Ketika kita mulai memahami kesehatan dan kesuburan tanah, mulai dari pengelolaan lahan, pengukuran pH, serta perbaikan struktur tanah, hingga pola genangan air musim pasang surut, muncullah berbagai strategi yang mampu meningkatkan produktivitas pada lahan ini. Sungai Rangas telah membuktikannya, lahan yang dianggap sulit untuk ditanam, kini mampu menjadi sumber pertanian yang bernilai. Bukan hambatan, tetapi menjadi motivasi dan untuk bergerak maju.